ombaknya kayak arum jeram Dufan. Kita kalau nuwun lah. Jangan ada yang lewat-lewat ya adik-adik. Duduk aja ya. 506. And action. Ada campaign tersembunyi, misalkan Magic Tumbler ya kita akan mengurangi plastik. Kalau Princess Mermaid kita lebih ke save water. Jadi bagaimana orang itu menjaga dan menghargai air dan jangan membuang sampah ke air. Konten yang kita bikin adalah sebuah keluarga kecil, keturunan dari kerajaan Laut Timur yang menikah dengan manusia, punya anak, menyamar menjadi manusia dan tinggallah di sebuah desa di pinggiran pantai. Subscribe channel YouTube-nya Ndek Kuswoyo. Doakan saya bisa menulis program-program yang bagus dan semoga penonton suka. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya Ndek Kuswoyo. Kali ini saya mau sedikit cerita tentang miniseri terbaru di SCTV, judulnya Princess Mermaid. Jadi Ombaknya kayak arum jeram Dufan. Abrasan jatuh. sebaiknya apa ya, kalau di Jawa kita kalau nuwun lah. Salaman. Jam 10 pagi tim produksi Princess Mermaid sudah sampai di Pulau Pari. Katanya biasalah ya, speedboat begini-begini. My first and my last trip naik kapal. Ampun DJ. Kemarin kita di Cibinong, di Bogor, baru kita masuk ke pulau. Akan di pulau itu 4 hari. Beberapa adegannya lebih banyak di pantai dan nyemplung-nyemplung ke laut. Penasaran? Ikuti terus di balik layar Princess Mermaid bersama saya Ndek Kuswoyo. Ini tim-timnya nih udah datang. Duduk aja ya. 506. Iya, langsung maju. Take 1. Jeprong. And action. Jadi ceritanya ini ala Ratu Kidul gitu kali ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kuat banget mitos tentang Ratu Pantai Selatan. Cuman saya pribadi ketika menulis ini ada campaign tersembunyi. Seperti biasa kalau saya nulis misalkan Magic Tumbler ya kita akan mengurangi plastik. Kalau Princess Mermaid kita lebih ke save water. Jadi bagaimana orang itu menjaga dan menghargai air dan jangan membuang sampah ke air. Ini pesan yang sangat jelas, tapi harus dipahami karena ini beberapa episode ya. Jadi saya memang terbiasa menulis baik itu FTV, miniseri, sinetron. Saya selalu berusaha menyelipkan pesan-pesan secara tersirat, bukan pesan moral, tapi lebih ke ya kita sebagai manusia harus cinta alam, bagaimana laut. Sehingga saya memutuskan ketika menulis, bisa nggak kita syuting di pantai, bisa nggak kita akhirnya dari produser di ACC, oke deh kita ke pulau. Dan setelah hunting, tim produksi hunting, kita syuting di Pulau Pari. Ini dia pulaunya, salah satunya lokasinya, dan selebihnya sih kita ambil di Jakarta untuk istilahnya colongan-colongan. Tapi konten yang kita bikin adalah sebuah keluarga kecil, keturunan dari kerajaan Laut Timur yang menikah dengan manusia, punya anak, menyamar menjadi manusia dan tinggallah di sebuah desa di pinggiran pantai. Itu yang akan menjadi garis besar cerita. Sehingga nanti dari kerajaan Laut Utara datang untuk menyerang, bukan menyerang sih, tapi datang untuk mengambil, dibawa ke kerajaan laut lagi si manusia setengah ikan ini. Tapi Justin akhirnya jatuh cinta kepada mutiara. Kenapa saya pakai nama mutiara ya? Mutiara itu di Indonesia sangat banyak dan harganya juga mahal, dan Indonesia adalah mutiaranya dunia. And action. Harapan saya nantinya Princess Mermaid ini bisa diterima oleh masyarakat, oleh penonton, oleh pecinta SCTV, oleh penikmat miniseri. Jadi harapan saya nonton, seneng. Nanti kalau misalkan nggak bisa nonton di TV, miniseri itu full ada di video.com. Standby. Slide 542.
scene 39 episode 4 1+2 take 1. Aku takut ditampar. Terus jalan. Kenapa saya memilih miniseri? Karena tidak terlalu panjang, proses berpikirnya lebih lama untuk menyiapkan cerita, bikin dialognya, bikin adegannya, termasuk syutingnya juga cukup ada waktu sehingga tim produksi dan sutradaranya bisa maksimal. Jadi begitulah kira-kira ceritanya. Tadi keluar mana? Pandangannya nih ya. And action. Jadi nggak usah khawatir. Kenapa saya suka miniseri? Karena ada fulltv.com. Walaupun ada beberapa yang harus berbayar, tapi ada beberapa yang free. Tinggal kita share ke keluarga, ke teman, nonton dong ini karya. Sebagai seorang penulis, banyak yang bilang saya famous, saya terkenal karena saya lebih memanfaatkan sosmed lah, sehingga follower saya cukup gede untuk seorang penulis di Indonesia. Ya karena memang saya sadar bahwa generasi milenial sekarang, bahkan nggak juga generasi milenial, orang-orang tua itu sekarang bisa berinteraksi, sehingga saya menggunakan sosmed ini secara maksimal. Bahkan saya untuk satu program FTV saya sering beriklan. Untuk apa? Saya pengen tahu penonton itu apa sih yang diinginkan, adegan seperti apa sih yang bikin baper, sehingga ketika saya menulis saya bisa berinteraksi. Saya juga sering minta ide ke netizen. Jadi sosial media bagi saya adalah media promosi dan media interaksi dengan penggemar. Misalkan, Om pasangin ini dengan ini, pasangin ini dengan ini, ya kita akan mencoba. Bisa nggak sih? Oh ternyata kalau si A sama si B beda PH, beda kontrak, beda TV, ya paling kendalanya di situ. Cuman kalau memang bisa, saya adalah orang yang selalu mencoba untuk mengajukan ke produser, coba Pak ini ketemu ini, coba ini ketemu ini ketemu ini, bahkan second line-nya pun juga coba ini ketemu ini, kita mainin, ini ketemu ini. Dan saya juga salah satu penulis yang sangat rajin membaca MBM, ratingnya seperti ini, adegan ini bisa tembus 20, adegan ini bisa tembus cuman 15, kenapa ini cuman 12, semua saya pelajarin menit by menit, kenapa orang nonton adegan begini, ketika saya ulang adegan ini ternyata juga bagus. Begitulah manusia, apa yang dia suka akan dia tonton, akan dia harapkan. Kayak saya suka bakso, ya saya akan seminggu sekali paling nggak makan bakso. Kalau kamu suka soto, seminggu sekali juga kamu akan makan soto. Kamu suka mie, ya kamu akan makan mie. Ya begitulah, penonton Indonesia itu sangat-sangat kompleks, tapi kita bisa ngambil benang merah sehingga apa yang kita buat itu disukai. Beberapa FTV saya juga share-nya tembus di atas 20. Kenapa? Karena saya melihat kekurangan yang kemarin begini, kekurangan yang kemarin begini, saya tambah. Saya bahkan mengulang adegan tapi dengan konsep yang berbeda. Itu yang membuat sosmed sangat berarti buat saya, sehingga Om bikin dong, baper kan, kita bisa tahu ya adegan mana, foto mana yang mereka tag, adegan mana yang mereka share. Itu kira-kira. Slate 375 1+4 take 1. Om Bagong. Jangan lupa di subscribe dan dipencet tombol ringnya, di like, di komen biar kalian tahu kalau ada info terbaru dari channel YouTube-nya. Ini channel YouTube apa? Channel YouTube-nya Ndek Kus Woyo. Terima kasih untuk semua pemirsa YouTube channelnya Andy Kuswoyo. Terima kasih yang sudah setia menyaksikan program-program kami. Kenapa kami? Karena ya ada PH-nya, ada Star Vision, ada TV-nya, ada SCTV, ada saya sendiri sebagai penulis, ada Mbak Novi sebagai teman saya, ada Lakonde dan timnya yang sangat banyak, sehingga saya tidak bilang ini karya saya, tapi karya kami yang akan kita dorong untuk membuat Anda sedikit peduli dengan air, sedikit peduli dengan lingkungan. Save the water. Episode 2, scene 32 sama 33 dah. Doakan saya bisa menulis program-program yang bagus. Terima kasih juga untuk SCTV dan tim kreatif ya, yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Dan semoga penonton suka. Terima kasih. Lepasin gue. Udah lepasin gue. Lepasin gue. Saya coba posisinya. Kan habis dibawa mundur. Kan habis bawa mundur, pepetin situ, gerak. Mundur, Pedro mundur. Karena berdua sana, 2-1. Dah gitu ngomong. Kenapa Grani bisa lebih cepat bahasa gaulnya? Gak tahu bilangnya udah gue yang cari tahu sendiri. Terus jalan lagi. Ya, jadi pelangnya.
And action. Kalau sampai ayahanda dan berani tahu, nanti bisa celaka. And action.